semuanya, bagaimana kabar kamu hari ini? Ibu berharap kalian masih tetap dalam keadaan sehat. Nah, kita bertemu kembali di video pembelajaran yang keempat. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari materi kita yang sebelumnya. Akan tetapi, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Nah, doa dimulai. Doa selesai. Nah, pada video pembelajaran kali ini, materi yang akan kita lanjutkan adalah tentang proses fertilisasi atau pembuahan serta kehamilan. Dengan kompetensi dasar 3.1, yaitu mendeskripsikan struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia, kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi, serta penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Dan indikator pencapaian kompetensi yang pertama adalah kamu diharapkan mampu menjelaskan proses fertilisasi dan kehamilan. Lalu yang kedua, kamu diharapkan mampu menjelaskan proses perkembangan janin selama dalam kandungan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu mengenai proses pembuahan atau fertilisasi. Pembuahan adalah kisah menakjubkan dari perjalanan sperma menghadapi berbagai kemungkinan untuk bersatu dengan telur dan membentuk kehidupan manusia yang baru. Artinya, ini adalah kisah tentang bagaimana kita terbentuk melalui proses pembuahan atau fertilisasi. Selama melakukan hubungan seksual, sekitar 300 juta sperma akan masuk ke dalam vagina wanita. Nah, segera setelah itu, jutaan di antaranya akan mengalir keluar dari vagina. Atau beberapa di antaranya akan mati di lingkungan vagina yang asam. Namun, banyak juga yang selamat karena unsur pelindung yang ada dalam cairan di sekitar sperma. Selanjutnya, sperma harus melewati serviks atau leher rahim, lalu membuka rahim. Biasanya rahim akan tetap tertutup rapat. Namun, di sini leher rahim terbuka selama beberapa hari pada saat wanita berovulasi. Sperma akan berenang melalui lendir serviks yang menipis menjadi konsistensi yang lebih encer untuk memudahkan perjalanan sperma. Begitu berada di dalam serviks, sperma akan terus berenang menuju rahim. Meski jutaan sperma akan mati saat berusaha melewatinya, dan beberapa sperma tertinggal karena terperangkap di dalam lipatan serviks, namun mereka mungkin melanjutkan perjalanan sebagai cadangan kelompok pertama. Di dalam rahim, kontraksi otot-otot membantu sperma dalam perjalanan menuju sel telur. Akan tetapi, sel-sel sistem imun wanita salah mengira sperma sebagai benda asing, lalu menghancurkan ribuan lainnya. Selanjutnya, separuh sperma menuju tuba falopi yang kosong, sementara separuh lainnya berenang menuju sel telur yang tidak dibuahi. Sekarang, hanya tinggal beberapa ribu saja yang tersisa. Di dalam tuba falopi, silia kecil mendorong sel telur menuju rahim. Untuk melanjutkan, sperma harus melawan gerakan ini untuk mencapai sel telur.
beberapa sperma akan terperangkap pada silia lalu mati. Selama proses perjalanan ini, bahan kimia di saluran reproduksi wanita akan menyebabkan selaput yang menutupi kepala sperma berubah. Akibatnya, sperma akan menjadi hiperaktif, berenang lebih keras dan lebih cepat kepada tujuannya. Akhirnya, sperma akan mencapai sel telur. Hanya beberapa lusin saja dari 300 juta sperma yang akan tersisa dan dapat mencapai sel telur. Nah, sel telur ini dilindungi oleh lapisan sel yang disebut corona radiata. Sperma harus didorong melewati lapisan ini agar mencapai lapisan luar telur, yaitu zona pellucida. Saat sperma mencapai zona pellucida, mereka akan menempel pada reseptor sperma yang memicu akrosom untuk melepaskan enzim-enzim sehingga memungkinkan sperma untuk masuk ke dalam lapisan tersebut. Di dalam zona pellucida terdapat ruang sempit berisi cairan di luar selaput sel telur. Nah, sperma yang melakukan kontak pertama kali akan membuahi sel telur. Setelah perjalanan yang berbahaya dan melewati kemungkinan yang luar biasa, satu sperma akan menempel pada selaput sel telur. Dalam beberapa menit, selaput luar sel telur akan menarik sperma masuk ke dalamnya. Kejadian ini menyebabkan perubahan pada selaput telur untuk mencegah sperma lain yang akan menempel padanya. Selanjutnya, sel telur akan melepaskan zat kimia yang mendorong sperma lain untuk menjauhi sel telur dan menciptakan membran pelindung yang tak akan dapat ditembus oleh sperma lain. Saat reaksi menyebar keluar, zona pellucida mengeras, membuat sperma tidak cukup beruntung untuk ditangkap. Di luar sel telur, sperma tidak bisa lagi menempel pada zona pellucida. Sementara di dalam telur, materi genetik laki-laki tengah menyebar. Sebuah membran baru terbentuk di sekitar materi genetik yang menciptakan pronukleus laki-laki. Di dalam materi genetik yang bereformasi menjadi 23 kromosom. Nah, materi genetik betina akan terbentuk dari perpaduan sperma dan sel telur yang membelah, menghasilkan pronukleus betina yang juga mengandung 23 kromosom. Sebagai bentuk pronukleus jantan dan betina. Seperti benang jaring laba-laba yang disebut mikrotubulus menariknya ke arah satu sama lain. Dua pasang kromosom bergabung bersama untuk menyelesaikan proses pembuahan, dan pada saat ini kode genetik yang unik akan muncul dan langsung menentukan jenis kelamin, warna rambut, warna mata, dan ratusan karakteristik lainnya. Artinya, materi-materi genetik inilah yang membawa sifat dari orang tua kepada anak. Sel tunggal baru yang disebut zigot ini adalah awal dari kehidupan manusia yang baru. Dan sekarang silia dan tuba Fallopi dengan lembut mendorong zigot untuk menuju rahim.
di mana dia akan ditanamkan pada lapisan rahim yang lebih kaya untuk tumbuh dan berkembang selama 9 bulan hingga siap untuk dilahirkan. Selama dalam perjalanan menuju rahim, zigot akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan melalui tahap-tahap berikut. Yang pertama adalah pembelahan atau cleavage, kemudian gastrulasi, dan yang terakhir adalah organogenesis. Nah, pada tahap ini, zigot sedang tertanam ke dalam dinding rahim. Setelah melalui tahap-tahapan tersebut, zigot akan terbentuk menjadi embrio. Lalu embrio akan terus-menerus mengalami perkembangan hingga menjadi janin. Dan hal ini berlangsung pada bulan pertama kehamilan. Pada bulan kedua kehamilan, di sini terbentuk tulang belakang, otak dan jaringan saraf, jantung serta sistem peredaran darah, dan bagian kepala mulai terbentuk. Nah, pada saat ini jantung telah berdetak dan menyebarkan darah ke seluruh tubuh janin. Ketika memasuki bulan ketiga kehamilan, pada saat ini mata mulai terbentuk, hidung mulai terbentuk, tangan serta kaki juga mulai terbentuk, serta organ-organ seperti organ ekskresi, organ peredaran darah, dan organ reproduksi mulai berkembang. Namun pada saat ini, jenis kelamin sang bayi belum dapat ditentukan. Memasuki bulan keempat kehamilan, pada masa ini mata bayi sudah mulai bergerak dan janin telah bertambah panjang. Pada bulan kelima, kulit kepala mulai ditumbuhi rambut, sehingga pada masa ini ibu akan sering merasa gatal di bagian perut. Dan pada saat ini otak juga sudah mulai berkembang dengan baik. Pada bulan ke-6 kehamilan, bayi telah dapat mendengar suara ibunya, sehingga bayi dapat melakukan gerakan-gerakan kecil sebagai respon. Pada saat ini bayi juga sudah mulai mengisap jarinya, menguap, dan melakukan
Gerakan seperti menendang. Di bulan ke-7 kehamilan, janin sudah dapat menanggapi cahaya, merasakan sakit, serta dapat mengubah posisi tubuhnya. Lalu di bulan ke-8, janin sudah berkembang secara sempurna, namun paru-paru belum terbentuk secara sempurna. Dan pada bulan ke-8 kehamilan ini, bayi akan semakin aktif bergerak di dalam rahim ibunya. Dan di bulan ke-9, janin telah berkembang sempurna dan siap untuk dilahirkan. Nah, anak-anak ibu, demikianlah penjelasan ibu dalam video pembelajaran kita hari ini. Ibu berharap kamu memahami apa yang telah ibu sampaikan dalam video pembelajaran hari ini. Namun, seperti biasa, apabila kamu masih kurang paham, silahkan kamu ulang-ulang kembali video pembelajaran ini sampai kamu benar-benar mengerti dan memahami isi materi yang ibu sampaikan. Bila ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang kamu mengerti, kamu dapat menghubungi ibu melalui nomor WA yang telah disampaikan kepada kamu. Dan seperti biasa, akan ada beberapa soal yang ibu berikan kepada kamu sebagai latihan bagi kamu agar kamu lebih memahami materi yang telah ibu sampaikan pada hari ini. Nah, silakan anak-anak kami kerjakan dengan baik di double folio seperti yang telah disampaikan sebelumnya. Silahkan kumpulkan tepat pada waktunya agar ibu dapat segera mengkoreksi atau menilai tugas hasil kerja kamu. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, ibu berpesan tetap kamu jaga kesehatan agar kita bisa bertemu di hari-hari berikutnya. Sebelum kita selesai video ini, mari kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, sampai jumpa anak-anak ibu. Kita bertemu kembali di video pembelajaran yang selanjutnya. Selamat pagi.